Fungsi dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu fungsi injektif, surjektif, dan juga bijektif. Pengelompokan tersebut didasarkan pada sifatnya. Apa sih perbedaan dari fungsi injektif, surjektif, dan juga bijektif? Perbedaan ketiga jenis tersebut dapat kita simak pada penjelasan berikut ini. Yang pertama, kita akan membahas fungsi injektif. Apa yang dimaksud dengan injektif? Fungsi injektif adalah fungsi into atau fungsi satu-satu. Fungsi F memetakan A ke B dikatakan fungsi injektif apabila anggota kodomen hanya dipasangkan satu kali dengan anggota domen. Pada fungsi injektif ini, anggota himpunan daerah kodomen boleh tidak memiliki pasangan, namun semua anggota kodomen yang terpasangkan hanya ada satu. Tidak boleh ada yang lebih dari satu. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar berikut ini. Gambar pertama menunjukkan fungsi injektif, karena anggota kodomen hanya dipasangkan satu kali dengan anggota domen. Nah, untuk gambar yang kedua ini juga termasuk sebagai fungsi injektif. Karena anggota kodomen boleh tidak memiliki pasangan tidak lebih dari satu. Kemudian, yang gambar ketiga ini menunjukkan bukan termasuk dari fungsi injektif. Karena terdapat kodomen mempunyai pasangan lebih dari satu dan terdapat dua anggota yang tidak memiliki pasangan. Fungsi yang kedua adalah fungsi surjektif atau fungsi onto. Apa sih yang dimaksud dengan fungsi surjektif ini? Fungsi surjektif ini memiliki ciri-ciri, yaitu anggota kodomennya boleh memiliki pasangan lebih dari satu. Namun, hal yang perlu diingat adalah tidak boleh ada anggota kodomen yang tidak dipasangkan. Fungsi surjektif ini biasanya dipenuhi apabila jumlah anggota kodomen sama atau lebih sedikit dari anggota domen. Perhatikan gambar berikut ini supaya teman-teman lebih memahami tentang sifat fungsi surjektif. Gambar pertama menunjukkan fungsi surjektif. Mengapa demikian? Karena terdapat anggota kodomen hanya dipasangkan satu kali dengan anggota domen. Dan untuk gambar kedua juga menunjukkan sebagai fungsi surjektif. Karena anggota kodomen boleh memiliki pasangan lebih dari satu. Sedangkan untuk gambar yang ketiga menunjukkan bukanlah sebagai fungsi surjektif. Karena anggota kodomen ada yang tidak memiliki pasangan. Jadi, untuk surjektif ini, untuk himpunan B atau kodomennya haruslah memiliki pasangan. Oke, yang ketiga adalah fungsi bijektif atau korespondensi satu-satu. Apa sih yang dimaksud dengan bijektif ini? Fungsi bijektif adalah gabungan dari fungsi injektif dan juga surjektif. Pada fungsi bijektif ini, semua anggota domen dan kodomen harus terpasangkan tepat satu. Kebalikan fungsi dari fungsi injektif dan surjektif belum pasti fungsi atau pemetaan. Namun, kebalikan fungsi dari fungsi bijektif juga merupakan fungsi atau pemetaan. Fungsi atau pemetaan bijektif bisa dilihat dari gambar berikut ini. Gambar tersebut menunjukkan sebagai fungsi bijektif karena semua anggota domen dan kodomen terpasangkan satu-satu. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita membahas contoh soal injektif, surjektif, dan bijektif berikut ini. Contoh soalnya adalah sebutkan masing-masing sifat dari fungsi-fungsi berikut ini. Dengan A terdiri dari min 2, min 1, 0, 1, dan 2 sebagai domen. Sedangkan untuk B terdiri dari 0, 1, 2, 3, 4, dan 5 sebagai kodomen. Maka tentukanlah yang pertama, fx sama dengan x plus 3. Yang kedua, fx sama dengan x kuadrat.
Nah, kita akan menjawab soal yang pertama dulu. Artinya di sini terdapat fungsi f(x) sama dengan x plus 3. Maka terlebih dahulu kita mencari range f di mana f-nya adalah min 2, min 1, 0, 1, dan 2. Jadi f min 2 sama dengan min 2 plus 3 sama dengan 1. Untuk f min 1 sama dengan min 1 plus 3 sama dengan 2. Kemudian untuk f0 sama dengan 0 plus 3 sama dengan 3. Kemudian untuk f1, 1 plus 3 sama dengan 4. Kemudian untuk f2, 2 plus 3 sama dengan 5. Sehingga range-nya adalah min 2,1, min 1,2, 0,3, kemudian 1,4, dan 2,5. Nah, berikut ini jika hasil range-nya digambarkan dalam diagram panah. Dari hasil yang terlihat pada diagram panah tersebut menunjukkan bahwa hasilnya termasuk dalam fungsi injektif. Karena terdapat satu anggota kodomen atau B yang tidak memiliki pasangan di daerah domain atau A. Selain itu, alasan lainnya adalah anggota kodomen hanya dipasangkan satu kali dengan anggota domain. Dan hasil tersebut juga bukan termasuk fungsi surjektif. Karena terdapat satu anggota kodomen atau B yang tidak memiliki pasangan di daerah domain atau A. Nah, sekarang kita jawab pertanyaan yang selanjutnya ya. Di mana dari pertanyaan ini artinya adalah terdapat fungsi f(x) sama dengan x kuadrat. Maka kita akan mencari range f di mana f sama dengan min 2, min 1, 0, 1, 2. Jadi f min 2 sama dengan min 2 kuadrat sama dengan 4. Kemudian untuk f min 1 sama dengan min 1 kuadrat sama dengan 1. Selanjutnya untuk f0 adalah 0 kuadrat sama dengan 0. Lalu f1 sama dengan 1 kuadrat sama dengan 1. Dan yang terakhir adalah f2 sama dengan 2 kuadrat sama dengan 4. Sehingga range-nya adalah min 2,4, min 1,1, 0,0, 1,1, dan 2,4. Nah, berikut ini jika hasil dari range digambarkan dalam diagram panah. Diagram panah tersebut menunjukkan bahwa bukan termasuk fungsi injektif, karena anggota pada daerah kodomen atau B ada yang memiliki pasangan lebih dari satu di daerah domain atau A. Kemudian, gambar tersebut juga menunjukkan bukan termasuk fungsi surjektif, karena terdapat 3 anggota daerah kodomen atau B yang tidak menjadi pasangan di bagian domain atau A. Nah, gambar tersebut tentu juga bukan termasuk fungsi bijektif. Mengapa demikian? Karena tidak memasangkan tepat satu pada semua anggota. Berarti kesimpulannya gambar tersebut bukanlah fungsi. Di soal kita kali ini, itu diketahui fungsi f(x) sama dengan 2x kuadrat dikurang 4x. Lalu diketahui pula fungsi gx itu sama dengan x dikurang 2. Nah, dari yang diketahui ini kita diminta untuk menentukan. Yang pertama, f ditambah gx. Yang kedua, f dikurang gx. Yang ketiga, f dikali gx. Dan yang terakhir, yang nomor 4, yaitu f dibagi gx. Nah, adapun cara ataupun langkah-langkah untuk menyelesaikan soal seperti ini, itu mudah sekali. Sekarang kita bahas soal yang pertama terlebih dahulu. Soal yang pertama yaitu tentukan f ditambah gx. Sama dengan f ditambah gx itu sama artinya dengan fx ditambah gx, di mana fungsi fx tadi itu sudah diketahui yaitu 2x kuadrat kurang 4x.
lalu ditambah fungsi gx. Fungsi gx-nya tadi yaitu x dikurang 2. Sama dengan kita sederhanakan, perhatikan caranya. 2x kuadrat, lalu min 4x ditambah x itu hasilnya min 3x. Lalu terakhir dikurang 2. Nah, ini dia jawaban untuk contoh soal yang pertama. Lanjut ke soal selanjutnya, soal yang nomor 2. F dikurang gx sama dengan F dikurang gx itu sama artinya dengan fx dikurang fungsi gx. Di mana fungsi fx tadi sudah diketahui yaitu 2x kuadrat dikurang 4x lalu dikurang. Dikurang yaitu fungsi gx lagi yaitu x kurang 2. Nah, kenapa harus dikurung seperti ini? Khusus untuk pengurangan itu harus dikurung agar nanti memperjelas tanda positif dan negatifnya nanti. Oke, lanjut. Sama dengan 2x kuadrat dikurang 4x negatif kali positif x hasilnya negatif x. Lalu negatif dikali negatif 2 hasilnya positif 2. Lalu kita sederhanakan. 2x kuadrat lalu negatif 4x dikurang x kita peroleh hasilnya negatif 5x. Terakhir ditambah 2. Nah, ini dia bentuk jawaban dari contoh soal kita yang nomor 2. Nah, bagaimana? Gampang bukan? Sangat gampang dan sangat mudah sekali tentunya. Oke, biar lebih paham, sekarang kita masuk ke bentuk perkalian fungsi. Perhatikan. Soal nomor 3. F dikali gx sama dengan F dikali gx itu sama artinya dengan fx dikali dengan fungsi gx. Sama dengan di mana fungsi fx tadi itu sudah diketahui, yaitu 2x kuadrat dikurang 4x. Lalu dikali dengan fungsi gx. Fungsi gx juga sudah diketahui tadi, yaitu x dikurang 2. Sama dengan, nah bagaimana cara perkalian seperti ini? Ini mudah sekali. Perhatikan, kita ambil angka pertama 2x kuadrat. Akan kita kalikan ke x dikurang 2. Lalu dikurang 4x dikalikan lagi dengan x dikurang 2. Sama dengan 2x kuadrat dikali x kita peroleh hasilnya yaitu 2x pangkat 3. Lalu 2x kuadrat dikali negatif 2 kita peroleh hasilnya negatif 4x kuadrat. Lanjut ke bagian sebelahnya lagi. Negatif 4x dikali x kita peroleh hasilnya yaitu negatif 4x kuadrat. Kalau terakhir, negatif 4x dikali negatif 2 kita peroleh hasilnya positif 8x. Lalu kita sederhanakan, kita kelompokkan yang sejenis, yang pangkat ataupun derajatnya sama. 2x pangkat 3 dia cuma sendiri saja, maka dia tetap 2x pangkat 3. Lalu perhatikan yang x pangkat 2, di sini ada 2 buah. Negatif 4x kuadrat dikurang 4x kuadrat, kita peroleh hasilnya yaitu negatif 8x kuadrat. Lalu terakhir ditambah 8. Nah, inilah dia bentuk jawaban dari soal kita yang nomor 3. Oke, terakhir. Sekarang kita masuk ke bentuk contoh soal pembagian fungsi aljabar. Perhatikan. Soal nomor 4. F dibagi gx itu sama artinya dengan fungsi fx dibagi dengan fungsi gx. Sama dengan fungsi fx tadi sudah diketahui yaitu 2x kuadrat dikurang 4x. Serta fungsi gx juga sudah diketahui tadi yaitu x dikurang 2. Sama dengan, nah seandainya kalau misalnya jawaban kita ini tidak bisa disederhanakan lagi, misalnya dalam bentuk akar, tidak bisa diapa-apakan lagi, maka ya sampai di situ saja jawabannya. Tapi kalau seandainya dia bisa disederhanakan, maka sebaiknya kita sederhanakan terlebih dahulu. Contoh, perhatikan nih. 2x kuadrat dikurang 4x, ini kan bisa kita rubah bentuknya menjadi, perhatikan. Dari 2x kuadrat kurang 4x, coba 2x-nya kita tarik keluar.
Lalu apa yang tinggal nantinya? Yaitu yang tinggal adalah X dikurang 2. Nah, kenapa bisa seperti ini? Nah, perhatikan. Jika 2X yang di luar ini kita kalikan satu per satu ke dalam, nanti hasilnya sama seperti yang di atas ini. Coba perhatikan. 2X dikali X hasilnya 2X kuadrat. Lalu 2X dikali negatif 2 hasilnya negatif 4X. Nah, itu dia kenapa dia harus dirubah. Lanjut, yang di bawahnya itu sudah menunggu X kurang 2. Sekarang kalau kita perhatikan, di sini ada angka yang sama, yaitu X kurang 2, di bawahnya juga X kurang 2. Ingat, kalau ada yang sama antara atas dan di bawah, lalu di sini dia bentuk perkalian, maka yang sama itu boleh dicoret. Maka apa yang tinggal? Tentunya angka yang tinggal itu adalah 2X saja. Nah, ini dia bentuk jawaban dari soal kita yang nomor 4. Keluar seperti ini ya. Diketahui fx dan gx-nya, kemudian kita disuruh nyari penjumlahannya, pengurangannya, perkalian, dan pembagiannya. Cara menyelesaikannya mudah ya. Oke, kan ini f plus g, kita pisahkan dulu ya. Kita jadiin boleh plus gx gitu ya. Kita masukkan fx-nya mana? X kuadrat min 9 ditambah sekarang gx-nya x plus 3. Oke. Sampai sini paham? Oke, setelah itu kita kumpulkan yang sama ya. Bisa kuadrat dengan kuadrat lagi. X kuadrat nggak punya teman, diamkan saja ya. Setelah X kuadrat ya, ini min 9 kan dia konstanta, nanti di belakang saja kita X dulu. Punya teman nggak? Nggak punya kan? Dan diamkan saja. Sekarang negatif 9 punya teman nggak yang konstanta lagi? Ada. Siapa? Plus 3. Oke, paham sampai sini? Kalau sudah paham, kita lanjutkan. Berarti X kuadrat ditambah X, ini negatif 9 tambah 3, berarti min 6. Oke, jadi hasil dari penjumlahan ya, penjumlahan F plus G itu adalah ini, X kuadrat plus X min 6. Oke, paham? Nah, sekarang kita lanjut ke pengurangannya. Bagaimana pengurangannya? Sama kayak tadi, kita pisahkan dulu ya. Fx dikurangi Gx. Oke, kemudian kita masukkan fx-nya adalah x kuadrat min 9. Kurangi, ingat ya, ketika pengurangan kita wajib kurung di sini. Kenapa? Karena nanti hasilnya berbeda kalau tidak dikurung ya. Oke, mana gx-nya? X plus 3. Oke, paham sampai sini? Oke, kalau sudah paham kita lanjutkan lagi. Kita selesaikan dulu yang negatif ya. X kuadrat min 9. Ini kalikan, jadi apa? Jadi min x. Ini kalikan, jadi apa? Min 3. Oke, lanjut lagi. X kuadrat punya teman nggak? Nggak punya. Oke, setelah itu yang X-nya pangkat 1 punya teman nggak nih? Min X. Nggak punya, diamkan saja. Negatif 9 punya teman nggak yang konstanta lagi? Ada, siapa? Min 3. Kita lanjutkan. Ya, X kuadrat min X. Nah, ini bisa dijumlah nih. Min 9, min 3. Kita punya utang 9, utang lagi 3. Berarti utangnya nambahkan. Oke, berarti min 12. Oke, ini. Jadi pengurangannya adalah X kuadrat min X min 12. Oke, mudah-mudahan paham ya. Oke, sekarang kita lanjut ke perkaliannya. Perkaliannya. Ini juga sama ya. Berarti kita punya Fx kali Gx. Siapa Fx-nya? Mana Fx-nya? Itu kan. Berarti X kuadrat min 9 dikali Gx-nya X plus 3. Oke, paham? Setelah itu kita kalikan. Ayo, ini kali ini X pangkat 2, ini X-nya pangkat 1. Jadinya X pangkat 3. Oke, ini kali ini berarti plus. Karena plus 3X pangkat 2. Oke, udah habis yang X kuadratnya, kita masuk ke min 9. Min 9 kali X. Min 9X. Oke, sekarang min 9 kali 3. Berarti negatif 27. Oke. Perhatikan di sini ada yang sama nggak? Ini pangkat 3 nggak ada lagi, cuma 1. Pangkat 2 nggak ada lagi, cuma 1. Ini juga berarti udah selesai sampai sini. Kalau misalkan ada yang sama, misal dengan kayak tadi, ini kan min 9 dengan min 3 kita jumlahkan. Kalau ini tidak ada, ya udah berarti ini jawabannya. Oke ya. Sekarang kita lanjut ke pembagiannya bagaimana. Ayo perhatikan. Ini sama ya. Oke, kita pisahkan dulu, berarti kita punya fx per gx. Oke. Asal di sini ada syaratnya.
Gx-nya tidak boleh sama dengan 0. Karena ketika ada per 0 itu tidak terdefinisi ya. Jadi tidak boleh ya, pecahan itu penyebutnya 0. Jadi di sini syaratnya Gx-nya tidak boleh sama dengan 0. Oke, perhatikan Fx-nya mana? Fx-nya itu adalah x kuadrat min 9. Oke. Gx-nya mana? Gx-nya adalah x plus 3. Oke, terus bagaimana lagi? Perhatikan di sini ya. Ini adalah namanya tuh kuadrat istimewa ya. Artinya ketika x kuadrat min 9 bisa kita rubah ya. Karena ini x kuadrat, kita bagi x-nya. Karena ini negatif 9, yang namanya 9 itu adalah 3 pangkat 2, artinya satunya kasih plus 3, satunya min 3. Ya, ini namanya kuadrat istimewa ya, kita pemfaktoran istimewa. Jadi kita buat seperti ini tadi ya. Di bawahnya ada apa? Ada x plus 3. Perhatikan ya, ada nggak yang sama di sini? Ada. Mana? X plus 3 itu sama, ada di atas. Nah, di bawah kita coret saja ya. Berarti ini habis. Berarti sisa berapa? Sisanya siapa? Sisanya adalah x min 3. Oke, ini jawabannya. Jadi pembagian dari F dan E itu adalah x min 3. Oke, kita pahami terlebih dahulu definisi dari komposisi fungsi. Jika f suatu fungsi dari a ke b dan g suatu fungsi dari b ke c, maka h suatu fungsi dari a ke c itu disebut komposisi fungsi dan dinyatakan oleh g bundaran f. Nah, ini dibacanya g bundaran f ya. Oke, kita masuk ke ilustrasinya. Jadi dari a ke b ini adalah fungsi f, kemudian g itu suatu fungsi dari b ke c, maka h itu adalah suatu fungsi dari a ke c ini disebut komposisi fungsi dan dinyatakan oleh g bundaran f, di mana g bundaran f dari x ini akan sama dengan nilai g dari fx. Rumus fungsi komposisi g bundaran fx tadi adalah gfx, sedangkan rumus komposisi fungsi f bundaran gx itu akan sama dengan f dari gx. Oke, contohnya seperti ini. Diketahui fx sama dengan 2x plus 1 dan gx sama dengan x min 4. Tentukan g bundaran fx dan f bundaran gx. Oke, yang pertama kita selesaikan terlebih dahulu untuk g bundaran fx sesuai dengan definisinya. G bundaran fx ini akan sama dengan nilai g pada saat fx. Kita tuliskan berarti nilai g dari fx-nya yaitu 2x plus 1. Kita perhatikan di sini gx adalah x min 4, sehingga untuk g dari 2x plus 1, x-nya di sini kita ganti dengan 2x plus 1, menjadi 2x plus 1 dikurangi 4. Oke, 2x plus 1 dikurangi 4 hasilnya adalah 2x dikurangi 3. Nah, jadi nilai dari g bundaran fx adalah 2x min 3. Berikutnya kita akan menentukan f bundaran gx. F bundaran gx sesuai dengan rumusannya akan sama dengan f dari gx. Sehingga ini akan sama dengan f dari gx-nya yaitu x min 4. Kita perhatikan di sini kalau fx sama dengan 2x plus 1, maka fx min 4, x-nya kita ganti dengan x min 4. Menjadi 2 dikalikan dengan x, x-nya kita ganti 2 kali x min 4 ditambah 1. Kita kalikan 2 kali x hasilnya 2x, 2 kali negatif 4 hasilnya negatif 8, jadi dikurangi 8, kemudian ditambah 1. Sama dengan 2x min 8 ditambah 1 hasilnya adalah negatif 7. Jadi nilai dari f bundaran gx adalah 2x min 7. Contoh soal kedua. Diketahui fx sama dengan x kuadrat ditambah 3x dikurangi 4 dan gx sama dengan x plus 1. Tentukan nilai dari f bundaran g2. Oke, kita tuliskan dulu. Tadi kita peroleh bahwa f bundaran gx akan sama dengan f dari gx. Sehingga kalau yang ditanyakan adalah f bundaran g2, maka x-nya kita ganti 2 menjadi f dari g2. Oke, ini akan sama dengan f dari G2. Di sini Gx-nya adalah X plus 1,
Maka untuk G2, X-nya kita ganti 2. Kalau di sini X plus 1, berarti G2-nya menjadi 2 plus 1. Oke, atau sama dengan F dari 2 ditambah 1, hasilnya 3. Oke, kita akan mencari nilai dari F3. Kalau Fx-nya sama dengan X kuadrat ditambah 3X dikurangi 4, maka untuk F3, X-nya juga kita ganti dengan 3. Menjadi 3 kuadrat ditambah 3X, berarti 3 kali 3 dikurangi 4. Kita selesaikan, 3 kuadrat hasilnya 9, ditambah 3 kali 3 hasilnya juga 9, kemudian dikurangi 4. 9 ditambah 9, 18, kurangi 4 hasilnya 14. Jadi nilai dari F bundaran G2 adalah 14. Oke, kita masuk ke contoh soal yang ketiga. Diketahui Gx sama dengan 3x min 10 dan Hx sama dengan 4x plus n. Jika G bundaran Hx sama dengan H bundaran Gx, maka tentukan nilai n. Oke, di sini kita tuliskan dulu yang diketahui, yaitu G bundaran Hx sama dengan H bundaran Gx. Oke, G bundaran Hx sesuai rumusannya tadi akan sama dengan G dari Hx. Begitu juga untuk H bundaran Gx akan sama dengan H dari Gx. Oke, kita selesaikan yang ruas kiri dulu. G dari Hx berarti nilai G dari Hx-nya yaitu 4x plus n. Kemudian sama dengan H dari Gx berarti H dari Gx-nya yaitu 3x min 10. Kita selesaikan yang ruas kiri. Kalau Gx-nya sama dengan 3x dikurangi 10, maka G dari 4x plus n, X-nya di sini kita ganti dengan 4x plus n. Berarti 3x ini menjadi 3 kali 4x plus n, kemudian dikurangi 10. Kemudian kalau di sini Hx-nya sama dengan 4x plus n, maka H dari 3x min 10, X-nya di sini juga kita ganti dengan 3x min 10. Menjadi 4 dikalikan dengan X-nya kita ganti 3x min 10 ditambah n. Oke, kita selesaikan. 3 dikalikan dengan 4x hasilnya 12x, kemudian 3 dikalikan dengan n hasilnya 3n, jadi ditambah 3n, kemudian dikurangi 10. Sama dengan 4 kali 3x, 12x, 4 kali negatif 10 hasilnya negatif 40, kemudian ditambah n. Oke, kita lihat di sini masing-masing ruasnya mempunyai 12x ya, jadi bisa disederhanakan, habis berarti yang di ruas kiri tinggal 3n min 10, kemudian yang di ruas kanan tinggal negatif 40 plus n. Kita kelompokkan yang mempunyai variabel n di ruas kiri dan konstantanya di ruas kanan menjadi 3n dikurangi dengan n, hasilnya sama dengan negatif 40 ditambah 10. 3n dikurangi n hasilnya 2n, kemudian negatif 40 ditambah 10 hasilnya negatif 30. Dari sini kita memperoleh nilai n-nya sama dengan negatif 30 dibagi 2, yaitu negatif 15. Jadi nilai dari n adalah negatif 15.